Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan karunia-Nya, rahmat serta hidayah-Nya. Kita bisa bermajlis kembali di sini, di majlis yang mulia, majlis Al-Quran. Kita lanjutkan tafsir kita. Surat Al-Baqarah, ayat yang ke-83. Sudah ya? Sekarang 84. Masih kisah-kisah Bani Israel, agar kita mengambil pelajaran darinya. Sudah ketemu? Belum? Al-Baqarah ayat 84. Sudah? Sudah ya. Silakan dibaca dari belakang nih. Masa dari depan terus? Silakan dari belakang. Silakan. Pak siapa ya, lupa. Silakan. Oh ya, Pak Ponco. Silakan Ustaz. Ayat 84. Barakallahu fiik. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. وَإِذْ, dan ingatlah wahai Bani Israel, ketika akhadna, kami ambil, mitsaqakum, perjanjian kalian yang dikukuhkan. Isi perjanjiannya yang harus kalian jalankan wahai Bani Israel, tidak boleh melanggarnya. La tasfikuna, kalian tidak akan menumpahkan, dima'akum, darah kalian. Jangan perang saudara, jangan saling membunuh sesama kalian. Wala, dan kalian tidak tukhrijuna anfusakum, mengusir diri-diri kalian, artinya mengusir saudara sendiri, mengeluarkan bangsa sesama Bani Israel, mengusirnya min diyarikum, dari negeri-negeri kalian. Summa, kemudian, aqrartum, kalian wahai Bani Israel mengikrarkannya. Wa antum, dalam keadaan kalian tashhaduna, menyaksikan sendiri. Ini Bani Israel, mereka dilarang dua hal. Yang pertama, menumpahkan darah sesama mereka. Yang kedua, mengusir sesama mereka. Dan mereka pun mengikrarkannya dan mempersaksikannya. Kita baca tafsirnya. Wadhkurul ahdal mu'akkad alladhi akhadnahu alaikum fit Taurah. Dan ingatlah oleh kalian suatu al-ahd al-mu'akkad, janji yang dikukuhkan,
yang ditekankan. Alladzi akhadna 'alaikum, kalau dibaca tafsirnya sudah download semua kan ya? Masya Allah. Yang sudah kami ambil atas kalian. Fit Taurati, di dalam Taurat. Ini perjanjian ini larangan membunuh saudara atau mengusir saudara sesama Bani Israel disebutkan dalam Taurat. Isinya min tahrimi iraqati ba'dikum dima'a ba'din. Min di sini diartikan berupa, jangan diartikan dari, karena fungsinya lil bayan, untuk penjelasan. Yang belajar bahasa Arab tahulah, min itu maknanya banyak. Ada lil ibtida, ada lat ta'lil, ada juga yang bayan, lil bayan. Kalau ibtida artinya dari. Kalau ta'lil karena. Kalau bayan berupa. Nah, berupa pengharaman. Iraqati, mengalirkan. Ba'dikum dima'a ba'din. Sebagian kalian darah sebagian yang lain. Dilarang saling memerangi, saling membunuh. Dan wa tahrimi ikhraji ba'dikum ba'dha. Pengharaman, dilarang mengusir sebagian kalian sebagian yang lain dari kampung halaman kalian. Kemudian i'taraftum, kalian mengakuinya, mengikrarkan artinya mengakuinya apa yang sudah kami ambil janji tersebut dari kalian. Dalam keadaan kalian menyaksikan kebenaran janji tersebut. Akan tetapi Bani Israel, karakter mereka khianah, berkhianat. Atau khalafa al-ahd, menyelisihi perjanjian. Karakter munafik ada pada Bani Israel. Idza ahada atau idza wa'ada akhlafa. Ketika berjanji mengingkari. Ketika dipercaya khianat. Wa idza tumina khana. Ini termasuk karakter orang-orang munafik ada pada Yahudi. Dan kadang ada juga pada orang yang beriman. Tapi ini namanya nifak amali. Karena nifak itu ada dua. Ada nifak i'tiqadi, keyakinan. Ada nifak amali, perbuatan. I'tiqadi, ini yang munafik yang kafir. Karena dia yang diyakini adalah kekufuran, tapi yang dinampakkan adalah keimanan. Ini namanya nifak i'tiqadi atau nifak akbar. Nifak yang besar. Ada nifak amali yang berkaitan dengan perbuatan. Terkadang perbuatannya seperti perbuatan orang munafik, tapi orangnya masih muslim, masih mukmin. Misalnya malas sholat subuh di masjid, malas sholat isya di masjid, karena gelap, nggak ketahuan nih sama orang-orang kalau nggak sholat di masjid. Tapi ini nifaknya nifak amali. Kalau dia masih sholat di rumah dan merasa berdosa kalau tidak sholat, maka nifaknya masih nifak amali. Tapi kalau sudah nggak sholat, semua perbuatannya murni supaya ingin dilihat orang, kalau nggak ada yang melihat nggak sholat, ini juga sifatnya orang munafik. Ria, ingin dipuji. Yura'unan nasa, mereka ingin ria, dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit saja. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka hendak menegakkan salat, mereka melakukannya dengan bermalas-malasan. Hati-hati, ini karakter-karakter orang-orang munafik. Bisa jadi ada pada orang-orang yang beriman. Bisa jadi ada pada orang-orang yang beriman. Ini karakter mereka mengingkari janji. Kemudian ayat selanjutnya. Fadhal, sampingnya saya lupa lagi. Abu siapa ya? Abu Agung.
Barakallahu fiik. Masyaallah. Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma", kemudian, "antum haula'i", kalian ini, "taqtuluna anfusakum", membunuh diri kalian, artinya membunuh saudara kalian. Diingkari janji yang pertama, tidak saling membunuh, malah dilanggar, membunuh saudara sendiri. Wa tukhrijuna, dan juga mengusir, fariqam minkum, sekelompok di antara kalian, min diyarihim, dari kampung halamannya. Dua-duanya dilanggar. Dua-duanya dilanggar sama Bani Israel. Tadhaharuna alaihim bil ismi wal udwan. Mereka atau kalian memerangi mereka dengan dosa dan permusuhan. Tapi ironisnya, wa iyyatukum usara, apabila mereka yang kalian usir datang kepada kalian sebagai tawanan-tawanan, tufaduhum, kalian tebus mereka. Padahal diperangi, saudara sendiri diperangi, tapi kalau ditawan oleh musuh yang lain, ditebus. Wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Padahal tidak boleh, haram atas kalian mengusir mereka. Menebus tawanan ini termasuk hal yang baik. Tapi di sisi lain mereka juga mengusir saudara mereka sendiri. Maka disindir oleh Allah Subhanahu wa taala, "Afatu'minuna bi ba'dil kitab?" Apakah kalian beriman dengan sebagian kitab yang ada di dalam Taurat, adanya perintah untuk menebus tawanan, sehingga kalian melakukannya. Wa takfuruna bi ba'd, dan kalian mengingkari sebagiannya, mengusir, membunuh, kalian tidak mengimaninya. Namun ketika ada perintah untuk menebus tawanan, kalian melakukannya, kalian melaksanakannya. Ini juga menunjukkan bahwa iman itu tidak hanya sekedar percaya, tapi juga perbuatan. Jadi iman itu dalam akidah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ucapan, kemudian keyakinan, dan juga perbuatan anggota badan. Bukan hanya iman itu artinya secara bahasa saja, iman artinya percaya, tidak. Tapi juga harus disertai dengan ucapan, disertai juga dengan amal perbuatan. Dan iman itu bertambah dan juga berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan gugur dengan kesyirikan dan kekufuran. Ini iman. Beda dengan akidah Murji'ah. Kalau orang-orang Murji'ah yang mereka mendominankan irja, harapan, kata mereka iman itu seperti gigi-gigi sisir, rata. Iman itu sama, tidak mungkin bertambah, nggak mungkin berkurang. Sehingga mereka, orang-orang Murji'ah itu, rasa takutnya kepada Allah kurang. Rasa takutnya kepada Allah kurang. Karena harapannya lebih dikedepankan daripada rasa takutnya. Di sisi lain, ada yang ekstrim juga, orang-orang Khawarij. Mereka menganggap dosa besar menggugurkan keimanan. Dosa besar menggugurkan keimanan. Karena mereka lebih mendominankan rasa takut daripada harapan. Sehingga mendominankan rasa takutnya. Sehingga pelaku dosa besar, kata mereka, kafir. Pelaku dosa besar, kata Khawarij, mereka adalah kafir. Misalnya
pelaku pembunuhan kafir. Misalnya yang berhukum dengan selain Allah kafir. Padahal ada rinciannya. Al-Quran sendiri merinci, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Tapi ada juga ayat yang lain, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukumnya Allah, maka dia fasik. Apa itu fasik? Keluar dari ketaatan. Kemudian yang ketiga, Allah juga menyebutkan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Apa itu zalim? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lawan dari zalim apa? Hakim. Hakim itu bijaksana. Ya bolehlah adil. Bijak itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi ada yang zalim, ada yang fasik, ada yang kafir. Tidak semuanya kafir. Tidak semuanya kafir. Yang kafir yang bagaimana? Satu, meyakini hukum Allah sama baiknya dengan hukum manusia. Ini kafir. Yang kedua, meyakini bahwa hukum manusia lebih baik dari hukumnya Allah. Ini juga kafir. Ini juga kafir. Ini identik dengan keyakinan. Kalau dia masih meyakini hukum Allah lebih baik daripada hukum manusia, tapi mereka tidak mau melakukannya karena hawa nafsunya, maka bisa jadi fasik, keluar dari ketaatan, bisa jadi zalim, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini orang-orang Khawarij menganggap pelaku dosa besar kafir. Karena mereka malas belajar. Baca Al-Quran semangat sekali tapi malas belajar. Sehingga sering menyimpulkan sendiri dari Al-Quran. Misalnya Allah berfirman, wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa addalahu azaban azima. Letter luck ya. Tidak mau baca tafsir para ulama. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya jahannam. Khalidan, abadi di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah memurkainya. Wa la'anahu, dan melaknatnya. Wa adalahu, dan menyiapkan baginya azab yang besar. Berapa ancamannya itu? Satu, fajaza'uhu jahannam, ancamannya jahannam. Khalidan fiha, abadi di dalamnya. Ghadiba, Allah murka kepadanya. La'ana, Allah melaknatnya. 4 ancaman. Berarti pembunuh seorang mukmin dengan sengaja abadi di neraka apa tidak? Berdasarkan ayat ini. Abadi ya, khalidan fiha. Tapi kalau dikompromikan atau disandingkan dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga ayat-ayat yang lain, maka khalid di situ, abadi di situ artinya ghaira mu'abbad, tidak abadi, kekal tapi tidak abadi, saking lamanya tinggal di neraka. Kenapa ancamannya sekeras itu? Supaya orang wanti-wanti, tidak gampangan dalam membunuh jiwa seorang mukmin. Kalau orang yang tidak tahu tafsirnya, maka akan menyimpulkan pelaku dosa besar membunuh misalnya, maka abadi di neraka, tidak akan keluar darinya. Sementara Nabi telah mengabarkan, man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal iman kharaja minan nar. Barang siapa yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi keimanan, maka dia akan keluar dari neraka. Artinya tidak abadi di dalam neraka, tidak abadi di dalam neraka. Jadi pelaku dosa besar menurut orang-orang Khawarij kekal di neraka. Tapi kalau akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka pertengahan antara Murji'ah dan Khawarij. Pelaku dosa besar tahta
masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a adzaba wa insya'a ghafara. Kalau Allah menghendaki, Allah akan mengadabnya karena dosa besar tersebut. Tapi kesimpulannya nanti mau disiksa, nanti ujung-ujungnya juga masuk surga. Kalau diampuni ya sudah jelas masuk surganya. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Supaya tidak gampang mengkafirkan orang. Tidak gampang mengkafirkan orang. Bahkan tidak menutup kemungkinan adanya perang antara sesama kaum muslimin. Sesama kaum muslimin. Wa in kana min qaumin aduwwil lakum wa huwa mu'minun. Kalau seandainya orang yang terbunuh itu dari kalangan musuh kalian, wa huwa mu'minun, dalam keadaan mukmin. Berarti terkadang sesama orang Islam ada perang saudara. Mungkin ini terjadi, bahkan ternaskan di dalam Al-Quran dan masih disebut wa huwa mu'minun. Sesama kaum muslimin saling memusuhi, saling perang, dua-duanya disebut mukmin. Dan ini di masa sahabat juga sudah pernah terjadi. Ada Aisyah terlibat di dalamnya perang apa? Perang Jamal. Ada Ali dan Muawiyah terlibat di dalamnya perang Siffin. Pernah terjadi. Antara para sahabat pun pernah terjadi perang saudara. Dan kita menahan mulut kita dari mencela para sahabat. Yang terjadi di antara mereka, kita tidak akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah umat yang telah berlalu. Bagi mereka perbuatan mereka, dan bagi kalian perbuatan kalian, dan kalian tidak akan ditanyakan perbuatan mereka. Ya, kita ditanyakan perbuatan kita. Kita mencela sahabat apa tidak? Kalau mencela sahabat hati-hati. Karena larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Kalau kalian seandainya berinfak dengan sebesar gunung emas, maka tidak akan sebanding dengan infaknya para sahabat barang satu mud. Barang satu mud segini ya, satu mud segini. Kalau 3 kali namanya satu sok. Satu sok itu sekitar 2,5 kilogram. Kita lanjut ke sini. Kok bisa lari ke situ? Iya ya. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman dengan sebagian kitab, Taurat maksudnya, dan kalian mengkufuri sebagiannya? Jadi iman itu cakupannya perbuatan juga. Ketika mereka mengusir saudara-saudara mereka, dianggap tidak beriman dengan sebagian. Ketika mereka menebus tawanan perang sesama Bani Israel, dianggap keimanan karena perbuatan. Perbuatan juga termasuk cakupan dari keimanan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Fama jaza'u", maka balasan apakah yang pantas? Mayaf'alu dzalika, orang yang berbuat seperti itu, minkum, di antara kalian, illa, melainkan balasan berupa khizyun, kerendahan, fil hayati dunya, di dunia atau di kehidupan dunia. Jadi barang siapa yang beriman dengan sebagian dan kufur dengan sebagian Alkitab, maka balasannya adalah kehinaan. Namanya iman, namanya Islam harus kafah. Harus kafah. Kalau setengah-setengah, biasanya nanti ya gagal. Gagalnya ya mendapatkan kehinaan sesuai dengan kadarnya. Maka tidak ada balasan yang pantas bagi pelaku perbuatan tersebut di antara kalian, melainkan kerendahan di dalam kehidupan dunia. Itu saja belum. Wa yaumal qiyamati, dan di hari kiamat nanti, yuraduna, mereka akan dikembalikan atau diarahkan ila asyaddil azab, menuju siksaan yang paling pedih. Wa mallahu, dan tidaklah Allah itu bighafilin, lalai, amma ta'malun, dari apa yang kalian lakukan. Ini penting sekali nih firman Allah Ta'ala,
Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah itu tidak lalai dari apa yang kalian perbuat. Jadi kalau semua karyawan merasa wa mallahu bighafilin amma ta'malun, maka walaupun tidak ada yang ngawasi, maka dia akan tetap menunaikan kewajibannya sebagai karyawan. Karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sadar betul Allah itu tidak lalai dari apa yang kita perbuat. Kita lanjut. Ayat selanjutnya. Silakan. Sampingnya. Sekarang dari belakang. Biar besok yang belakang di depan. Berarti besok dari depan bacanya. Silakan. Barakallahu fiik. Ulaika. Ulaika ini kata tunjuk ya. Dalam bahasa Arab kata tunjuk. Artinya ada itu, dzalika juga itu, tilka juga itu. Ada dzalika, ada tilka, ada ulaika. Itu semuanya artinya itu. Tapi penggunanya beda. Kalau dzalika untuk tunggal laki-laki. Kalau tilka untuk tunggal perempuan atau jamak tapi tidak berakal. Sementara kalau ulaika untuk yang berakal. Untuk yang berakal. Maka itulah mereka, karena jamak. Itulah mereka atau mereka itulah. Orang-orang yang seperti itu, mereka itulah alladzina. Kalau alladzina ini namanya kata sambung. Ism mausul. Kata sambung juga banyak. Semuanya artinya yang. Alladzi yang, allati yang, alladzani yang, allatani yang, alladzina yang, allati yang, allai yang. Ma mausula juga artinya yang, man mausula juga artinya yang. Ternyata yangnya banyak ya. Banyak yangnya. Ini namanya ism mausul. Namanya ism mausul. Semuanya artinya yang. Mereka itulah orang-orang yang. Diartikannya orang-orang yang. Karena banyak. Ishtarau. Yang membeli. Al-hayatad dunya. Kehidupan dunia. Bil akhirati. Dengan akhirat. Berarti dapatnya apa dia? Dapatnya dunia. Yang bagus yang bagaimana? Ishtarau al-akhirata di dunia. Jadi harusnya dunia jadi uangnya. Akhirat jadi barang yang kita beli. Bukan dibalik. Akhiratnya yang kita korbankan jadi uangnya. Bumi jadi barang, dunia jadi barang yang kita beli. Jangan kebalik. Jadi harusnya kita beli akhirat dengan dunia kita. Bukan sebaliknya. Akhirat kita korbankan untuk mendapatkan dunia. Dan mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia ini dengan akhirat mereka. Akhiratnya dikorbankan demi mendapatkan dunia. Tauratnya diabaikan demi mendapatkan dunia. Itulah orang-orang Bani Israel. Fala maka tidak yukhaffafu diringankan anhumu dari mereka al-azab siksaan. Wala dan tidak pula hum mereka yunsarun ditolong. Ini balasan bagi orang-orang yang beriman dengan sebagian dan kufur dengan sebagian Alkitab. Mereka itulah orang-orang yang dikatakan menukar kehidupan dunia dengan mengorbankan akhirat. Lebih mengutamakan yang fana, yang sirna daripada yang baqi, yang abadi. Maka tidak akan diringankan siksaan terhadap mereka di akhirat nanti. Dan mereka tidak memiliki penolong yang menolong mereka di hari kiamat nanti. Ini Bani Israel yang kufur tentunya. Yang kufur. Mereka di neraka abadi selamanya. Abadi selamanya.